Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview untuk GameSpace versi terbaru versi 6.10.1 dari mulai fitur-fitur di GameSpace-nya, kemudian kita bahas tentang voice changers di in-game-nya ya, bukan di fitur GameSpace-nya. Karena banyak banget yang nanya di kolom komentar, "Bang, untuk voice changers-nya aktif gak ketika di game? Support gak untuk game ini?" Jadi di sini saya bakalan jawab untuk pertanyaan banyak banget yang nanya seperti itu di video ini ya. Kita aktifkan untuk voice changers di in-game-nya seperti apa. Oke, sebelum ke sana di sini ada info aplikasi dari game asistennya versi 6.10.1. For your information, untuk GameSpace ini hanya support dari MIUI 2.0 atau ColorOS 11 berbasis Android 11 tentunya ya. Kita masuk ke GameSpace-nya, agree and continue. Nah, di sini ada peluncuran animasi ketika masuk GameSpace-nya. Fitur yang pertama, menambahkan game di GameSpace ini, karena ada yang nanya, "Bang, gimana cara masukin atau nambahin game ke GameSpace-nya?" gitu ya. Teman-teman tinggal klik aja icon foto profil, kemudian manage my game. Nah, di sini bisa memasukkan game atau menambahkan game di GameSpace-nya ya. Kemudian kita bahas di bagian setting. Di bagian setting, hide game icon on home screen. Di sini sudah berfungsi dengan baik, tidak ada bug ya. Kemudian yang kedua ada launch screen animation. Untuk animasi seperti tadi di awal video itu hanya berlaku satu kali dalam satu hari. Jadi nggak bakalan terus-terusan ada animasi ketika kita masuk ke dalam GameSpace ya. Hanya berlaku satu kali dalam satu hari. Kemudian game assistant untuk memunculkan game toolkit ketika di in-game. Oke, lanjut untuk tampilannya. Ada dua tampilan ya. Yang pertama ada yang seperti ini, kemudian yang kedua ada yang seperti ini. Disesuaikan aja dengan selera teman-teman masing-masing. Kemudian di bagian mode performa ada low power mode ya, berisikan 2 bar CPU performance dan GPU performance. Kemudian balance mode berisikan 3 bar CPU performance dan GPU performance. Dan yang terakhir ada pro gamer mode, CPU performance dan GPU performance-nya berisikan 4 bar gitu ya. Oke, selanjutnya automatic adjust resolution di sini sudah bisa dinonaktifkan ya. Kalau di versi sebelumnya 6.9.1 kita tidak bisa menonaktifkan automatic adjust resolution, sehingga berpengaruh banget ke grafis game yang sedang kita mainkan. Karena ketika kita mengaktifkan fitur ini, otomatis untuk resolusinya itu bakalan yang paling rendah, karena ini menyesuaikan atau untuk menghemat baterai dari device teman-teman ketika bermain game gitu ya. Mau dinonaktifkan ya, untuk grafisnya bakalan lebih bagus. Kalau diaktifkan grafisnya bakalan menurun, tapi untuk baterainya bakalan lebih hemat. Gitu aja sih untuk pilihannya. Brightness lock ini mau dinonaktifkan silakan, mau diaktifkan juga silakan. Untuk smart game assistant ini hanya support di Honor of Kings tips ya. Smart game assistant tadi sudah dibahas, hanya support di salah satu game Cina. Kemudian voice changersnya nih teman-teman ya, kita bakalan bahas di in-game-nya aja. Network acceleration, teman-teman di sini jangan sampai mengaktifkan network acceleration kalau menurut pendapat saya ya. Mendingan teman-teman nonaktifkan saja, karena network acceleration ini berhubungan dengan VPN, dan ketika teman-teman mengaktifkan VPN ini ya bakalan sangat berbahaya sih. Yang namanya VPN itu jaringan milik orang lain atau jaringan server negara lain, sehingga data kita bisa saja dicuri ya teman-teman. Kemudian di block notification bisa diaktifkan aja, reject call bisa diaktifkan aja, auto update over wifi kita nonaktifkan aja ya, karena kita tidak menginstal aplikasi-aplikasi yang ada di sini. Oke, untuk ininya teman-teman, untuk voice changer in game-nya kita bakalan bahas ya di sini tentunya. Oke, kita masuk ke game yang sudah support dengan voice changers di in-game-nya ya, teman-teman. Di sini untuk game toolkit atau game asistennya seperti biasa ada di pojok kiri ya, berlogo atau berwarna hijau, tinggal di slide aja seperti ini. Nah, untuk WhatsApp kemudian untuk aplikasi-aplikasi lainnya yang belum ditambahkan, teman-teman bisa menambahkan di mode customize. Di sana ada tools, kemudian ada aplikasi-aplikasi yang bisa ditambahkan di game toolkit ini ya.
Nah, kita lanjut aja masuk ke voice changersnya. Nah, di sini sudah aktif ya untuk voice changersnya. Sedang loading untuk voice preview. Nah, di sini bakalan menampilkan beberapa suara yang bisa diterapkan di in-game tentunya ya. Oke, nah di sini sudah muncul beberapa suara dan sudah ada pemberitahuan in effect now. Jadi untuk efek ini sudah diterapkan sekarang. Nah, bagi teman-teman yang nanya, "Bang, untuk gamenya support apa aja?" Nah, di sini untuk gamenya sudah support gitu ya, sehingga untuk voice changersnya aktif. Sementara untuk game Mobile Legends, PUBG, FF itu belum support karena game Space ini masih versi Cina dan masih versi beta juga. Kita berdoa aja semoga untuk versi globalnya segera rilis sehingga bisa dinikmati di kebanyakan game. Nah, semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman untuk voice changersnya sudah bisa diaktifkan di game Cina ya. Oke. Itulah pembahasan game Space versi terbaru 6.10.1 ya. Dari mulai fitur-fitur di game Space-nya, kemudian fitur voice changers yang bisa diaktifkan di in-game-nya. Bagi teman-teman yang masih kebingungan dengan game Space versi terbaru ini, silahkan bisa bertanya di papan komentar. Jikalau saya bisa menjawab, insya Allah saya bakalan balas komentar dari teman-teman. Semoga bermanfaat untuk konten ini. Jikalau teman-teman suka silahkan di like, jikalau tidak suka silahkan di dislike saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.